Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 22 3A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Adapun 6 poinnya yaitu pengertian dari perencanaan SDM. Kedua, tujuan dari perencanaan SDM. Ketiga, proses dalam perencanaan SDM. Keempat, pentingnya perencanaan SDM. Kelima, manfaat dari perencanaan SDM. Dan keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta perusahaan dan pelatihan. Kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Ada 3. Pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, menempatkan tenaga kerja secara tepat, mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada 4. Persediaan tenaga kerja saat ini. Kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Ketiga, memperkirakan permintaan SDM. Keempat, strategi dan implementasi perencanaan SDM. Terus, pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Pertama, memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Kedua, mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. Ketiga, mengembangkan SDM yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja. Keempat, memadukan aktivitas SDM dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. Kelima, membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan SDM dan unit-unit organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Mengintegrasikan tuntutan-tuntutan strategi yang telah diterapkan oleh manajemen puncak dengan pengadaan tenaga kerja. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pendayagunaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Ketiga, menyelenggarakan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Keempat, sangat bermanfaat bukan hanya untuk suatu pekerja pengelola sumber daya manusia saja, tetapi juga bagi satuan-satuan kerja lainnya dalam organisasi. Kelima, memanfaatkan semaksimal mungkin situasi di pasaran kerja. Keenam, meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan dan tenaga kerja dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Ketujuh, mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi SDM agar selalu akurat dan siap dipakai untuk berbagai kegiatan manajemen SDM lainnya. Yang kedelapan, dapat meningkatkan koordinasi antara manajer unit kerja atau departemen yang akan berkelanjutan juga dalam melaksanakan manajemen SDM.
bahkan dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memerlukan kerjasama atau kerjasama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ada dua. Pertama, faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kedua, faktor-faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor internal menurut SP Kesigan adalah rencana strategi, anggaran, estimasi produksi, dan penjualan usaha atau kegiatan baru dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.